Yeonwoo pingsan. Sekretaris Hong menemukan Yeonwoo dan Taeha. Sawol menunggu kedatangan Yeonwoo. Ia terkejut melihat Yeonwoo. Sawol sangat khawatir pada Yeonwoo. Sekretaris Hong penasaran bagaimana Sawol bisa mengenal Yeonwoo. Sawol bertanya siapa yang melakukan ini pada Yeonwoo. Taeha meminta sekretaris Hong dan Sawol untuk keluar dari kamar. Yeonwoo pun sadar. Tangan Yeonwoo terluka. Sekretaris Hong berkata pada Sawol, "Aku yakin kita pernah bertemu." Sawol menjawab, "Mana mungkin, kita orang asing." Tiba-tiba Bu Min datang. Sawol dan sekretaris Hong langsung sembunyi. Mereka hampir ketahuan. Ada panggilan di ponsel Bu Min. Bu Min langsung masuk kamarnya. Imida menolak proposal dari Bu Min karena sudah menerima proposal Taeha. Taeha mengobati luka Yeonwoo. Yeonwoo juga mengobati luka di wajah Taeha. Taeha bertanya, "Kenapa kau ada di hutan?" Taeha pasti tidak akan percaya jika Yeonwoo memberitahu tentang Chunmyeong. Yeonwoo menjawab, "Aku pergi mencari udara segar. Aku melihat batu peringatan. Apa ada yang tinggal di sana?" Taeha menjawab, "Tidak ada. Tidak ada jalan yang diaspal di sana." Sawol membangunkan Yeonwoo. Yeonwoo mengira ia sudah di Joseon. Sawol berkata saat menyelamatkan Yeonwoo, Taeha ditemani oleh pria kekar. Pria kekar itu yang menggendong Yeonwoo. Yeonwoo berkata pria itu sekretaris Hong. "Sepertinya aku menemukan jalan pulang." Bu Min mengadakan makan siang dengan para direktur. Bu Min memberitahukan bahwa Kang Taeha sudah menikah secara diam-diam. Ia berkata pimpinan ingin Taeha mengambil alih sebagai presidir setelah dia menikah. Tiba-tiba pimpinan Kang datang. Bu Min tidak tahu kedatangan mertuanya. Pimpinan Kang berkata kita harus mempertimbangkannya jika wakil presidir berhasil memandu kolaborasi dengan Midam. Midam menolak proposal Taeha. Manajer Do bertanya pada Midam, "Mungkin kau harus mempertimbangkan kembali. Tawaran Pak Kang cukup bagus." Midam menjawab, "Sayang sekali, tapi apa yang bisa kulakukan? Aku sudah memutuskan." Hana ingin melaporkan hal itu pada Taeha. Ia melihat Taeha yang sedang tertidur. 뭡니까, 요하나 씨? Hana berkata sekretaris Hong tidak ada, jadi aku langsung datang ke sini. Midam menolak proposal kita, tapi aku berpikir untuk membujuk mereka sekali lagi. Taeha menjawab, "Baiklah, kau boleh pergi." Taeha berkata tidak peduli seberapa mendesak situasinya, selalu hubungi sekretaris Hong. Kakek meminta Taeha untuk mengirim Yeonwoo kembali ke Italia. Para direktur tahu pernikahanmu. Bu Min pasti memberitahu mereka. Para direktur pasti akan mengoceh, jadi kembalikan Yeonwoo ke Italia dan menjauh dari peperangan. Itu akan menjadi langkah terbaik bagi semua orang. Yeonwoo menunjukkan pada Sawol bahwa ia melihat Chunmyeong di hutan. Sawol berkata, "Mungkin kau berhalusinasi." Yeonwoo berkata, "Begitu kita bertemu dengannya, dia akan memberitahu cara kembali ke Joseon." Sawol berkata, "Jawabannya ada pada caramu menikahi putra sulung keluarga ini yang sangat mirip dengan mendiang suamimu. Itu artinya kau bisa pulang setelah keinginanmu terpenuhi. Itu adalah malam pertama bersama suamimu." Sawol berkata, "Kau memiliki segalanya. Namun kau tidak pernah menjalani malam pertamamu." Lalu Yeonwoo teringat saat ia mencium Taeha. Taeha dan sekretaris Hong mendapat informasi bahwa Park Jae-won adalah cendekiawan yang terkenal di akhir era Joseon. Ayahnya Park Hyun juga cendekiawan terkenal. Mereka keluarga bangsawan terkemuka. Profesor berkata tidak menemukan informasi tentang Park Yeonwoo, tapi aku akan terus menggali. Taeha berkata, "Aku baca Park Jae-won tinggal di Hwangwabang. Apa itu dekat dengan Hotel Grand Seoul?" Profesor menjawab, "Hoendang ada di sekitar sini. Jadi sepertinya begitu." Nama samaran Park Hyun adalah Hoen. Itu sebabnya kediaman Tuan Park Jae-won disebut Hoendang. Taeha dan sekretaris Hong melihat video rekaman di kolam renang. Yeonwoo muncul di air. Dia tidak terlihat melompat ke kolam renang, dan pohon bungur yang ada di sana, pohon itu tidak pernah mekar pada masa lalu. Namun pada hari Yeonwoo muncul, bunga tiba-tiba mekar. Sekretaris Hong berkata wanita bernama Sawol itu juga bisa jadi dari Joseon. Bibi Haryong akan mengajari Yeonwoo pekerjaan rumah tangga. Haryong dan Taemin kagum pada Yeonwoo yang memakai hanbok. Yeonwoo sama sekali tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Ia terbiasa sudah disiapkan segalanya oleh pelayannya Sawol. Lalu Yeonwoo menjemur kain. Taeha melihat Yeonwoo sedang menjemur. Yeonwoo berkata pada Sawol, kakek memberitahunya bahwa Jeju adalah pulau yang besar dan kesepian karena jauh dari seluruh negeri. Sejak datang ke sini, aku seperti pulau itu. Tapi kurasa dia juga. 여기서 뭐 하는 거요? 그냥 보고 있었습니다. 조선에서 온 박윤우 씨 당신을요. Yeonwoo memeluk Taeha karena Taeha mempercayainya. Taeha meminta Yeonwoo melepaskan pelukannya. Yeonwoo meminta maaf. Ia bahagia akhirnya Taeha mempercayainya. Taeha berkata, "Aku mengakuimu yang mungkin berasal dari Joseon. Tapi aku tidak begitu percaya karena tidak ada cukup bukti." Yeonwoo memotong perkataan Taeha. Ia berkata, "Aku dari Joseon. Tempat kita pertama kali bertemu adalah rumahku Hoendang. Dari sanalah aku berasal. Hoen adalah nama samaran kakekku, jadi tolong berhenti menginterogasiku." Tiba-tiba mereka terjatuh. Lalu air di taman menyala.
그렇게 좋습니까? Sawal berkata pada Sekretaris Hong jangan ganggu mereka. Sawal lah yang menyalakan air tersebut. Sekretaris Hong melihat Teha yang tersenyum. Hana kembali membujuk manajer Do agar Midam mau menerima proposal mereka. Manajer Do berkata aku akan mencoba bicara dengan Bu Imidam tentang itu lagi. Kakek berkata Hyesuk mampu melakukan apapun yang dia inginkan. Teha berkata tentang Yeonwoo aku akan mengurusnya. Kakek kesal dan kembali mendatangkan Hayong. Yeonwoo berkata pada Teha jangan melupakan janjimu. Teha berkata aku melihat halusinasi aneh. Kau ada di Joseon. Awalnya aku berusaha keras memahami apa itu, tapi sekarang sudah aman. Aku sadar bukan itu yang penting. Aku pasti akan menepati janjiku. 그러니까 걱정 말라고요. Kang Taemin bergabung dengan tim pemasaran. Lalu semua orang menatap aneh pada Teha. Sekretaris Hong mencari tahu dan penyebabnya adalah artikel tentang Teha yang sudah menikah. Bu Minla yang membuat artikel itu. Taemin memberi peringatan pada Teha. Aku suka Yeonwoo. Jadi bereskan itu agar reporter atau orang lain tidak mengganggunya. Yeonwoo membeli camilan di Toserba. Ada pria yang mendekatinya. Saat perjalanan pulang, Teha melihat ada pria yang mendekati Yeonwoo. Teha langsung berkata pada pria itu, apa yang kau lakukan? Pria itu menjawab, aku hanya menanyakan arah. Yeonwoo membenarkan perkataan pria itu. Aku sama sekali tidak tahu jalan di sekitar sini. Teha berkata, mulai sekarang jika orang asing datang dan bicara denganmu, abaikan. Tetaplah di rumah dan jangan keluar sementara waktu. Ada yang memotret mereka. Yeonwoo melihat Teha yang sedang fokus bekerja. Teha berkata, ini untuk rapat besok. Yeonwoo bertanya, apa semua baik-baik saja belakangan ini? Aku bertanya karena kau tampak pucat dan lelah. Yeonwoo memberikan kemeja yang ingin Teha buang karena kotor saat di taman. Ia menyulam kemeja itu. Kembalikan saja jika tidak suka, aku akan membuangnya. Semua reporter heboh ingin menanyai Teha tentang istrinya. Foto Yeonwoo sudah diunggah di forum intranet perusahaan. Itu adalah ulah Pak Wang. Hana sedih karena Teha sudah menikah. Dokter menemui Teha. Aku mengirim datamu ke dokter bedah di Amerika yang mengoperasi jantungmu. Sepertinya ada masalah dengan pembuluh darahmu. Mari segera lakukan pemeriksaan. Teha berkata, aku tidak bisa melakukannya sekarang. Dokter berkata, kau dalam bahaya. Aku akan memberitahu pimpinan tentang kondisimu. Teha berkata, hal paling berbahaya dan menyedihkan yang bisa terjadi padaku adalah memberi Bu Min alasan untuk memanfaatkan kondisi jantungku dengan konyol. Seperti yang dia lakukan pada ibuku. Dokter memberikan obat untuk Teha. Tapi kau akan diperiksa apapun yang terjadi. Yeonwoo mengubah hanbok yang dipakainya. Ia memotong dan kembali menjahitnya. Sawal datang dengan membawa makanan. Teha lah yang meminta pada Sawal agar menjaga Yeonwoo. Lalu mereka menemukan proposal Teha yang terjatuh. Mereka mengantarnya ke kantor Teha. Lalu ada informan yang memberitahu reporter bahwa istri Teha adalah wanita yang bawa dokumen. Para reporter langsung menanyai Yeonwoo. Sawal menghalangi para reporter. Taemin melihat hal itu. Ia langsung memakaikan topi pada Yeonwoo dan mengajak Yeonwoo untuk kabur. Sawal menghalangi para reporter dan lari sambil membawa proposal. Taemin berkata, apa Teha tidak memberitahumu? Pernikahanmu menjadi masalah besar. Yeonwoo menjawab, sudah kuduga ada masalah. Taemin ingin mengantar Yeonwoo. Yeonwoo menolak tawaran Taemin yang ingin mengantarnya pulang karena akan menyebabkan masalah lagi. Taemin menyuruh Yeonwoo untuk lewat sana. Yeonwoo melihat ada wanita yang mirip ibunya di sana. Ia mengikuti wanita yang bernama Imidam itu. Midam berkata, proposal kalian cukup menarik, tapi aku sudah memutuskan. Belum lama ini, Bu Min juga memberikan proposal lain. Aku hanyalah penjahit. Aku tidak ingin terlibat dalam hal yang rumit. Terima kasih atas proposalmu. Teha mengejar Bu I sampai ia menabrak pegawai yang sedang membawa air minum. Air tersebut membasahi jas Teha. Teha meminta pada Bu I Midam untuk tolong pertimbangkan sekali lagi. Midam tetap menolak tawarannya. Midam melihat sulaman di kemeja Teha. Yeonwoo akhirnya menemukan wanita yang mirip ibunya. Omane! Ia langsung memeluk Bu I Midam dan menangis. Para direktur kesal karena rumor pernikahan Teha. Mereka meminta Teha menjelaskan hal itu. Teha meminta maaf karena keributan yang terjadi. Rumor tentang pernikahannya yang bermasalah itu tidak benar. Pimpinan Kang berkata jika pernikahan ini menyebabkan masalah, akulah orang pertama yang menurunkannya dari posisi wakil presiden. Dan fokuslah pada acara hari jadi pertama. Bu Min berkata, aku dengar Midam menolak proposalmu. Lalu Bu Imidam masuk. Bu Imidam menerima proposal Teha. Tapi wakil presiden memberiku hadiah yang luar biasa. Ia berkata pada pimpinan Kang, cucu menantumu memiliki bakat khusus. Dia pandai menyulam. Kakek senang mendengar perkataan Bu Imidam. Yeonwoo berkata pada Sawal, aku sungguh mengira dia ibuku. Sawal berkata, kenapa kita terus bertemu orang yang mirip orang Joseon? Sekretaris Hong memberikan norige pada Yeonwoo. Sawal berkata, warnanya hitam sekali.
Sekretaris Song berkata awalnya tidak hitam, tapi sudah berubah. Bukankah itu perak? Apa perak juga berubah warna di dalam air? Tiba-tiba Teha merasakan sakit di dadanya. Ia buru-buru mengambil obat, tapi obat itu terjatuh. Byung-woo berkata di Norige inilah darah suamiku berada. Satu kelopak bunga bungul pun layu. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.